Baik kawan-kawan MUF TV, kita berjumpa lagi dalam acara Sang Tokoh. Dan kali ini kita membawa tema yang cukup berat, tapi tema ini menjadi penting akhir-akhir ini karena tema ini yang akan menentukan nasib bangsa ke depannya, yaitu tema pendidikan anak. Untuk melengkapi acara kita pada hari ini sudah hadir bersama kami tokoh pendidik anak terutama di Kabupaten Tuban ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita perkenalkan bersama Bu Siti Sugeng Rawuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bambang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Sibuk napa niki akhir-akhir niki? Ini masih mengerjakan kurikulum terintegrasi dengan BNN, Pak. Kurikulum PAUD TKRA, tapi saya khusus di RA-nya. Khusus di RA-nya. Iya, di Kabupaten Tuban ini, insya Allah tahun ajaran yang akan datang itu kurikulum BNN itu akan masuk di pembelajaran TKRA dan KB. Itu bentuknya seperti apa Bu? Sosialisasi atau pencegahan atau seperti apa? Yang pertama itu pembekalan, Pak. Pembekalan kepada anak, ya. Kita memperkenalkan kepada anak tentang bahaya narkotika. Jadi ini misi yang berat, Pak, buat kami, tetapi harus kita jalankan karena ini untuk membentengi anak-anak. Sangat ini ya. Tapi dengan usia anak yang 3-4 tahun itu di KB itu apa metode untuk apa pengenalannya, metode untuk ininya seperti apa itu? Pertama dengan lagu, Pak. Kita punya kita punya lagu Tolak Narkoba. Kemudian ada Yelil juga. Kemudian kita masukkan ke kurikulum parenting juga. Iya. Terus ini apa? Ini sudah masuk ke kurikulum BNN, terus apa yang sudah berjalan sendiri untuk apa lembaganya di tempat Ibu seperti apa Bu ini? Kurikulumnya? Iya, yang selama ini sebelum ini kan tahun depan kan masuk ke BNN ini. Iya. Yang sebelum itu seperti apa? Mungkin ada gambaran untuk teman-teman MUF TV ini. Oh iya, gini Pak, kalau kurikulum di RA itu kita ada 6 bidang pengembangan yang harus kita maksimalkan, plus PAI plus karakter. Ya, jadi kalau kita bahas kurikulum ini lama loh Pak. Ya gambaran singkatnya ya. Iya, jadi yang pertama itu kan ada bidang pengembangan 6 itu nilai agama dan moral. Jadi di situ ada beberapa KIKD, kemudian indikator, muatan pembelajaran di situ sudah ada sendiri. Kemudian ada bidang pengembangan bahasa, kognitif, fisik motorik, gitu, seni, moral itu ada semua. Sosial emosional itu ada. Kemudian kita tambah dengan ini pembelajaran karakter dan pendidikan agama Islam. Jadi seperti muatan Asmaul Husna, kemudian hafalan surat-surat pendek itu ada gitu ya. Lebih lengkap Pak. Karakter ini satu kata yang menurut saya pribadi ini menarik. Karakter, pengertian karakter ini kan sangat luas ya. Karakter betul. Yang seperti apa, karakter yang menurut budaya mana dan seterusnya. Tapi untuk di tempatnya jenengan itu karakter yang seperti apa yang selama ini coba ditumbuhkan, coba digali, itu yang seperti apa Bang? Kita mengadopsi dari pembelajaran karakter dari IHF Pak. Jadi ada 9 karakter yang kita kembangkan. Tetapi itu bertahap Pak, tidak serta-merta semua harus kita berikan pada hari itu atau minggu itu. Jadi memang bertahap ya, itu harus kita kembangkan di sekolah, harus kita berikan pembelajaran di sekolah. Selain itu juga kita harus kerjasama, sinergitas dengan parenting, dengan wali murid, karena nggak mungkin akan bisa berhasil Pak pembelajaran itu tanpa ada
sinergi dengan wali murid. Betul, betul. Terus selama ini untuk menjalin kerjasama dengan wali murid, terus untuk bisa mengajak wali murid itu lebih proaktif dalam mendampingi anak-anaknya belajar, itu seperti apa Bu yang diterapkan? Yang pertama kan kita punya grup ya Pak, itu sudah umum ya. Grup WA ya. WA grup itu kita sudah umum. Kemudian yang kedua kita punya program Pak. Jadi program parenting itu kan penting sekali. Gitu. Jadi wali murid itu setiap bulan itu ada pertemuan dan isinya tidak hanya sekedar wali murid kemudian kegiatan jalan-jalan tidak itu, tetapi ada muatan-muatan pembelajaran yang kita berikan. Ada ilmu parenting karena kan untuk menjadi wali murid itu tidak ada sekolahnya ya. Betul, jadi sekolahnya ya di sini bersama kami itu. Jadi kami jelaskan bahwa tanpa panjenengan semua pembelajaran kami ini tidak bisa berjalan gitu ya. Misal ketika kita mengembangkan karakter jujur, amanah dan berkata bijak misalkan. Itu tidak bisa Pak hanya mengandalkan kami di sekolah gitu. Karena anak-anak itu kan gurunya tidak hanya kami ya. Betul. Jadi anak-anak sekarang gurunya kan banyak Pak. Dari ibu, terutama ibu ini kan madrasah utama dan pertama buat anak ya. Jadi ini ada ibu, ada keluarga, artinya ada kakak, ayah dan lain-lain. Ada guru di sekolah, ada guru ngaji, ada media, televisi dan lain-lain. Internet ini kan juga menjadi guru. Kemudian teman-temannya sebaya itu kan juga bisa menjadi guru, artinya bisa ditiru gitu Pak. Jadi kita berikan semacam pembekalan kepada wali murid bahwa panjenengan juga harus melihat pada siapa anak saya harus bermain, apa yang dilakukan gitu ya. Jadi ketika kami mengajarkan jujur, amanah, berkata bijak gitu. Nah, kami memberikan kabar, kami memberikan informasi di grup WA atau di grup parenting misalkan pas pada waktu jadwal parenting gitu ya. Bunda, mohon maaf kami menginformasikan atau mohon izin menginformasikan bahwa karakter yang kami kembangkan pada minggu ini adalah jujur, amanah, dan berkata bijak misalkan. Jujur itu terkait dengan apa saja, misalkan saya berkata apa adanya gitu. Kemudian saya amanah, saya menyampaikan titipan dengan apa adanya. Jadi di situ ada beberapa poin itu juga wali murid ikut mengontrol, guru juga harus mengontrol. Kami mengontrol di sekolah, kalau wali murid mengontrol di rumah itu. Tetapi harus kita berikan apresiasi kepada anak Pak. Ketika anak sudah berkata jujur misalkan, saya berkata apa adanya atau saya tidak berbohong gitu misalkan. Walaupun anak itu berbuat salah, tapi ketika dia berkata jujur atau tidak bohong, ini harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Terima kasih anakku sudah berkata jujur. Walaupun dia melakukan salah harus ditunjukkan. Tadi adik melakukan kesalahan loh di sini. Tahu enggak salahnya di mana gitu. Jadi ada komunikasi yang enak lah antara wali murid, guru dengan anak gitu supaya semuanya merasa nyaman gitu, Pak. Menarik. Ini dari penjelasan Bu Siti mungkin kawan-kawan MUF TV bisa menyimak, karena memang berbicara dengan seorang pendidik itu memiliki suasana yang berbeda, nada-nadanya lembut, terus struktur kalimatnya juga baik, dan ini yang membuat ini Bu, kami sangat sering mengundang teman-teman pendidik itu ke sini. Kita sudah mengundang banyak sekali teman-teman guru ke sini, dari yang basicnya macam-macam ke sini. Kita pengen berbicara banyak tentang masih ada harapan di pendidikan. Amin. Kita pengen memperkuat satu pandangan bahwasanya pendidikan Indonesia belum selesai. Kita masih bisa, kita harus bisa, harus bisa. Dan akhir-akhir ini kita
ada satu gejala, kemarin ada gejala 4.0 dengan revolusi industrinya. Iya. Terus kita di saat-saat ini mulai masuk ke 5.0 lah. Ini cepat sekali Pak iya. ini ya. Hadir lebih cepat nih kayaknya ya. Ini hadir lebih cepat. Iya. Kemarin metaverse sudah sangat mewabah di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia juga sudah masuk. Termasuk perusahaan besar seperti Microsoft, Google dan sebagainya sudah menerapkan itu. Dan kekhawatirannya masih sama. Apakah menurut jenengan, apakah pola pendidikan yang diterapkan di kita itu masih bisa untuk mengejar itu dengan metode-metode yang ada? Dan kalaupun nanti itu masih dirasa sulit, mungkin jenengan ada satu pemikiran yang baru, pemikiran yang baik kira-kira untuk sampai bisa mengejar ke itu seperti apa gitu. Kalau saya bicara pendidikan anak usia dini Pak ya tentunya betul, ya. Jadi ini saya juga berpikir ini kemarin kita baru saja di 4.0 gitu ya. Sekarang kita sudah 5.0 sudah hadir lebih cepat gitu. Nah tentunya kita sebagai guru, sebagai pendidik ini harus mempersiapkan diri Pak. Mau tidak mau harus itu, siap tidak siap harus siap. Karena kita kan hidup di masa sekarang gitu Pak ya. Artinya tantangan ini lebih luar biasa besar daripada 4.0 kemarin gitu. Artinya kita harus mempersiapkan diri mulai dari guru ini ya, kita harus membuka diri terhadap perubahan yang ada gitu. Jadi pendidikan jangan stagnan, guru jangan stagnan, jangan berpuas diri dengan apa yang kita miliki sekarang gitu. Bahwa kalau kita melihat di luar ini seperti pendidikan ini sudah jauh di Jakarta, kita masih di sini gitu ya. Nah, maka dari itu ini dimulai dari mana? Saya berpikir ini dimulai dari guru, Pak. Dimulai dari pendidiknya. Jadi kita harus belajar, terutama kita jangan buta IT, ya. Apalagi ini kan sudah 5.0 Pak ya. Nanti kita mau hadir ke Amerika saja sudah tanpa kita sudah bisa ini. Nah, ini kan fenomena yang luar biasa ya. Betul. Jadi mari para guru, terutama diri saya sendiri harus bersiap dan harus belajar untuk itu. Mempersiapkan murid, bagaimana sekarang siswa itu mulai dari anak usia dini ini harus sadar kamera. Menurut saya Pak harus sadar kamera ya. Walaupun kita dari kalangan desa gitu ya, tetapi kan kita nanti tidak lagi hidup di desa, tapi kita sudah hidup di dunia maya gitu ya. Jarak itu sudah tidak ada ya. Nah untuk itu anak-anak usia RA pun harus dilatih sadar kamera gitu. Artinya silakan orang tua itu harus mengenali bakat-bakat anak pasti. Misalkan ketika anak pandai bercerita gitu ya, atau pandai ngomong di depan umum, silakan direkam. Silakan direkam, kemudian banyak media sekarang bisa disimpan di YouTube, bisa disimpan di Facebook mungkin ya. Ini untuk wali muridnya pun, wali murid juga tidak bisa Pak harus menutup diri dari IT, nggak bisa. Karena menurut saya ini ya, ketika wali murid tidak mempunyai media sosial, kemudian dia punya anak yang usia 12 tahun katakanlah mempunyai media sosial. Media sosial di situ kan sudah luar biasa, apa yang tidak ada di situ. Betul. Bagaimana kita bisa mengontrol anak kita yang bermain media sosial sedangkan kita sendiri tidak punya gitu. Jadi mau tidak mau kan wali murid juga harus masuk ke sini untuk bisa mengontrol anak-anaknya nanti, karena anak-anaknya kan tidak hanya hidup di dunia nyata gitu Pak. Betul ini. Iya. Nah, kembali lagi ke anak usia RA. Saya pikir anak-anak sekarang sudah luar biasa, Pak. Sudah makin percaya diri ketika di kamera. Nah, mungkin kalau kita melihat anak-anak yang sekarang itu sudah bisa
berpidato, sudah bisa Asmaul Husna, sudah bisa hafalan surat-surat pendek, gitu ya. Itu silahkan direkam. Direkam, itu kan salah satu bakat juga, Pak. Betul, iya, Ya. betul. Silahkan direkam, disimpan di media. Salah satunya ini untuk melatih anak supaya sadar kamera. Karena nanti 5 tahun atau 6 tahun ke depan ini anak-anak kan sudah kanan kiri depan belakang sudah kamera semua kalau Betul. kita sudah masuk di 5.0 ini. Iya, iya. Ini satu hal yang bahkan mungkin untuk saya pribadi ini tidak terpikirkan, Bu. Iya. Kalimat sadar kamera itu, dan teman-teman ternyata begini ya, kalimat sesederhana itu, kalimat sadar kamera, kalau itu di hadapan seorang pendidik itu ternyata memiliki makna yang luar biasa dan itu bisa menjadi sebuah metode pembelajaran. Artinya memang apakah menurut Bu Siti ini kondisi hari ini dengan perkembangan zaman hari ini itu memang apakah benar-benar menuntut kita, terutama orang tua, saya sebagai orang tua, ini menuntut kita untuk bisa selevel secara pengetahuan untuk IT atau apapun dengan anak. Paling tidak mitos bahwasanya orang tua itu selalu terbelakang itu harus kita singkirkan atau gimana ini? Ini kembali ke pendidikan usia dini, Pak. Iya. Selain yang saya sampaikan bahwa harus ada sadar kamera ini terutama yang harus dibentuk dulu ini pendidikan agama, karakter, dan pendidikan di keluarga, Pak. Jadi menurut saya 3 ini tidak bisa terpisah, Pak, untuk menghadapi 5.0 ini, untuk menghadapi yang sudah berjalan pun 4.0 ini, Pak, ya. Jadi wali murid harus membekali diri loh, Pak, juga membekali putranya terutama. Membekali diri dan membekali putranya ketika dia bermain media, ketika dia bermain HP gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ketika ada anak yang mempunyai bakat public speaking, misalkan dia berani tampil di depan umum dengan bahasa yang bagus, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dan jawaban yang enak yang sekiranya bisa untuk disimpan gitu ya. Nah, itu ini yang membawa media, yang membawa HP-nya tadi kan wali murid. Gitu. Artinya bukan anak itu yang harus selalu pegang HP dulu, Pak. Untuk anak usia dini ya. Jadi kan ada tahapan usia berapa anak-anak harus bisa main HP gitu. Walaupun itu tidak bisa kita hindari, Pak, kalau sudah zaman seperti ini ya. Anak-anak harus tahu bahwa fungsi HP itu untuk apa gitu. Soalnya begini, Bu. Saya ada teman yang kebetulan seorang pendidik juga di provinsi lain, teman. Satu kali ketemu, kita ketemu ngobrol. Saya membatasi anak saya bermain HP, pegang HP itu hanya 1 kali 1 minggu, yaitu hari Minggu, dan itu pun hanya beberapa jam. Waktu itu anaknya masih SD. Terus ketemu lagi kemarin, dekat-dekat kemarin ini ketemu lagi, anaknya sudah SMP. Dan teman saya mengatakan menyesal. Karena dengan sistem yang dilakukan, anaknya tertinggal dari temannya untuk beberapa hal. Nah, ini kan semakin membingungkan kita sebagai wali murid. Harus ini metode yang betul terkait dengan kontrol HP ini seperti apa gitu. Kalau kita membiarkan begitu saja, jelas dampaknya juga ada negatifnya pasti. Betul. Kalau kita melakukan pembatasan ketat seperti yang dialami oleh teman saya itu, teman saya mengatakan begini, begitu anaknya masuk di SMP itu ada ekstrakurikuler animasi. Dan anaknya pengen ikut, tapi nggak bisa karena tertinggal. Iya, karena sudah tertinggal. Akhirnya terpaksa mengikuti ekskul yang lain karena di sekolahnya di sekolahnya anaknya teman ini wajib satu siswa wajib mengikuti 1 ekskul gitu. Nah,
cerita-cerita seperti ini kan bukan membuat pencerahan tapi malah membuat kita bingung, gitu loh. Iya. Terus Bagaimana iya, itu ya? sebagai wali murid, ini terus aku Iya. kudu piye gitu. Iya. Nah, nek kalau dilihat dari sudut pandangnya jenengan, emang sebaiknya seperti apa gitu? Selain pendampingan tadi yang dilakukan ketat oleh orang tua tadi, mungkin ada metode lain terkait dengan HP ini seperti apa, Bu? Iya. Ini untuk usia berapa ya, Pak? Kalau saya kan untuk dini ya, usia dini dulu ya. Usia dini ya. Jadi kalau untuk usia dini ini saya belum menganjurkan terlalu sering, Pak. Karena apa? Karena HP itu nyandu ya. Iya, betul. HP itu nyandu gitu. Nah, jadi anak tahu fungsinya dulu, fungsinya HP itu untuk apa dulu gitu ya. Kan di situ juga ada program-program yang ramah anak, ramah otak gitu, Pak ya. Nah, tetapi sebelum pegang HP ini yang harus kita lakukan tadi, Pak, fungsi kontrol. Jadi pendidikan karakter, termasuk di dalamnya kan ada pendidikan karakter ini sangat penting sekali. Lebih utama lagi pendidikan agama, Pak. Nih, agama ini yang harus dikuatkan karena agama ini kan akar ya, akar. Jadi ketika nanti anak itu mendapat hembusan angin ke kanan, ke kiri, itu kalau akarnya kuat, ini insya Allah anak juga akan tidak kuat. Gampang tumbang ya. Betul. Kemudian pendidikan keluarga gitu. Artinya begini, Pak. Saya belum menganjurkan untuk anak usia dini itu pegang HP terlalu sering. Jadi wali murid atau orang tua harus membatasi. Gitu. Kita lihat kira-kira anak ini sudah menjalankan karakter itu dengan baik apa tidak gitu. Ketika anak itu oke, nak, 1 minggu pegang HP kalau libur saja ya. Ini untuk anak usia dini. Beda dengan nanti usia SD ya, Pak ya. Betul. Tetapi ketika ada COVID, Pak, anak-anak RA, anak-anak PAUD, TK ini kan semua setor dengan HP itu ya. Jadi anak kan di shooting gitu ya. Ini kan artinya bukan anaknya yang pegang HP, tetapi wali muridnya. Ya, jadi harus fungsi kontrol ini tetap harus, Pak. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu makan, ibaratnya ini orang tua kan harus tahu gitu. Karena kalau kita lihat HP itu, Pak ya, kadang kita mau nyari yang bagus-bagus, munculnya iklan yang betul. yang nggak pantas lah gitu. Betul. Nah, ini kan kalau kemakan anak yang itu belum saatnya, belum menu yang dia makan itu salah, nanti kan sarafnya juga akan mengalami kerusakan juga. Nah, tetapi mungkin kalau untuk usia SD itu sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Iya. Jadi makanya kalau untuk di RA itu kuatkan dulu akarnya, kuatkan agamanya, kuatkan pendidikan karakternya, pendidikan di keluarga ini, Pak. Contoh dari kan mereka butuh tauladan kan ya, bukan tidak hanya adik ini kan waktunya belajar, kok pegang HP misalkan, tapi ibunya pegang. Nah ini kan anak butuh figur, Pak. Tinggal bagaimana yang dia lihat. Ketika yang dia lihat itu figurnya menemani dia bermain, kemudian menemani dia belajar, insya Allah dia juga tidak akan melihat HP gitu. Jadi ini tugas berat orang tua juga, Pak. Betul. Makanya sangat sering kita menghadirkan sosok-sosok pendidik di sini, itu salah satu tujuan kita memang itu. Jadi bagaimana edukasi itu tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tidak hanya berlangsung di depan papan tulis, tapi edukasi itu bisa kita lakukan di berbagai media. Dan MOF TV punya mimpi seperti itu. Bagaimana kita ada sebuah program-program yang memang itu layak tonton, baik untuk orang tua maupun masyarakat umum. Tapi teman-teman, sekali lagi inilah indahnya ketika kita berbicara dengan seorang pendidik itu,
Ya selain hal tadi, ya selain terkait dengan tutur kata, bahasa, itu memang pendidik itu memiliki pemikiran yang luar biasa. Dan saya menjadi penasaran Ibu. Basic jenengan dulu memang apa pendidikannya di usia dini? Saya di pendidikan agama Islam, Pak. Di PAI? Iya. Ini cerita sedikit. Iya, monggo. Jadi saya untuk menjadi sarjana, untuk mendapatkan S1 itu luar biasa, Pak. Yeah. Luar biasa tantangannya. Yeah. Karena saya memang dari keluarga tidak mampu, yang ujiannya begitu luar biasa. Jadi saya mengikuti seleksi beasiswa, Pak, itu di 2 waktu itu. Alhamdulillah dari hampir 1.000 orang itu 66, Pak, yang diterima, termasuk saya. Jadi saya syukur, ya Allah, luar biasa ini buat saya. Jadi saking kepingin kuliah, Pak, waktu itu. Nah, ini saya kan dulu keluar dari Manrengel, saya itu mengajar di MI Klothok. Nah, ini barokah, Pak. Dulu memang nggak ada yang mau jadi guru, Pak. Nggak ada yang mau jadi guru. Jadi Pak Rozak Suwargi itu guru saya itu istilahnya nyuwun kula ayo berjuang gitu di MI Klothok. Nah, alhamdulillah barokah, Pak. Saya itu nyari beasiswa itu dipermudah gitu, ya Allah, mudah luar biasa ini. Akhirnya saya masuk D2 di IAIN Sunan Ampel, tapi kelas terbuka di Mantuban. Kemudian waktu itu belum lulus, saya ikut pamong. Iya, jadi saya punya basic di pemerintah desa juga. Ya, akhirnya di pamong. Terus saya melanjutkan S1 ke Stitma. Ke Stitma. Iya. Tapi itu sudah jadi PN, Pak. Jadi saya jadi pamong itu saya pengen coba-coba ya nyalon PNS itu, PNS di RA itu. Kok alhamdulillah katut gitu, terjaring PNS tahun 2005. Saya 2006 melanjutkan kuliah untuk KS1, 2008 saya lulus. Tapi PNS-nya ya di RA, Pak, iya. Jadi dari pamong ya, yang asalnya saya harus berhadapan dengan orang dewasa, dengan orang dengan berbagai karakter, sekarang turun ngomong lari anak kecil-kecil dengan berbagai karakter juga. Menarik. Jadi kisahnya Bu Siti ini menarik. Pamong yang akhirnya menjadi PNS di guru RA, ya. Dan ijazahnya SPDI. SPDI, ya. Keren. Tapi senang, saya mencintai dunia anak. Luar biasa ini, Pak, dunia anak itu membuat kita awet muda ya. Itu mulai kapan, Bu, ada pemikiran, kan dulunya di Pamong ini, di Pamong desa, terus ada pemikiran kok dunia saya sepertinya di anak-anak gitu, ngomong anak-anak gitu. Itu mulai kecil atau baru setelah dewasa? Saya tahun 97 itu sudah mendirikan TK, Pak. Mendirikan TK PKK di Dusun Dolok itu bersama bapak saya, kemudian almarhum Pak Kamito Sukilan itu. Saya mendirikan TK, tetapi dengan Pak Parman ya, dulu yang kepala SDN Klothok 2 itu. Tapi waktu itu saya masih ngajar di MI Klothok, tapi sore, di shift sore saya sama Barozak itu, si pagi saya di TK. Kemudian saya 1 tahun di situ, kemudian dilanjut Bu Maimunah, saya lanjut di MI Klothoknya. Kemudian tahun 2004 kalau tidak salah itu saya juga mendirikan PAUD, Pak, KB. Iya, di Bina Insan Soleh Dolok. Di Dolok itu KB-nya saya dulu yang mendirikan. Tetapi karena saya itu dulu ikut suami, akhirnya saya KB-nya saya berikan ke yayasan ya untuk dikelola. Sebelum ada RA Dolok itu. Terus pindah? Iya, saya di Bandung, Pak. Berarti Terus dari Bandung sekarang saya mendirikan lagi di samping rumah
di Desa Sembungrejo. Pangestune Pak, mugi-mugi. Namanya apa Bu lembaganya yang sekarang? Yang baru Pak. Iya, yang baru. RA Nurul Jadid. RA Nurul Jadid. Iya. Iya, iya. Yang membuat apa RA-ne jenengan niki kalau menurut jenengan spesial itu di apanya Bu? Kok sampai harus mendirikan ulang, kan berarti kan ada konsep. Ada konsep kan sudah ada banyak. Iya. Masih harus mendirikan ulang itu artinya kan membawa sebuah konsep. Iya. Nah, konsep apa yang ingin jenengan tawarkan di lembaga yang baru ini? Iya. Waktu itu kan saya bersama suami ya, almarhum suami. Kemudian sama Pak Heri itu kita ngobrol tentang pendidikan gitu ya. Pendidikan itu kok karena rata-rata kan stagnan gitu ya. Kita punya konsep yang bahwa pendidikan nanti PAUD itu nanti seperti ini ya, seperti ini. Ada beberapa konsep yang kita bawa memang Pak. Salah satunya memang kita pengen memaksimalkan bahan alam sebagai media di lembaga kami gitu ya. Karena saya melihat waktu itu kan masih rame-ramenya COVID itu Pak ya. Saya punya pemikiran bahwa kita itu kembali ke alam deh kayaknya yang menjadi solusi ini gitu ya. Jadi waktu itu saya mencoba mengkampanyekan tanaman rimpang itu juga buat anak-anak bahwa Allah ini loh sudah menyediakan banyak obat, sudah menyediakan banyak media untuk kita bisa belajar di situ gitu. Jadi sebenarnya alam Pak konsep awal kita. Konsep gitu. alam. Iya. Sekolah alam. Iya. Tetapi karena masyarakat juga belum bisa menerima secara penuh di sini, betul. Jadi kami masih 50-50 antara sekolah alam dengan konsep sekolah modern. Gitu ya. Jadi konsep yang dibawa, yang dirasa unik, yang dirasa menarik itu adalah sekolah alam. Iya, makanya kenapa waktu penjenengan punya acara Kemah Tunggak Damen, itu anak-anak saya kenalkan ke alam gitu ya. Saya punya visi bahwa punya misi dan visi bahwa alam ini loh luar biasa yang sudah menyediakan sarana untuk sehat, sarana untuk belajar gitu ya. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini itu? Kadang-kadang apa kita lupa bahwa Allah ini sudah membuat sudah menciptakan sedemikian rupa yang bisa untuk bisa kita manfaatkan gitu ya. Kemudian ketika acara Tunggak Damen juga, penjenengan sakit mirsani betapa anak-anak senangnya gitu loh ya, bermain di alam bebas gitu Pak. Ketika anak saya ajak geliput linet gitu ya, mungkin orang lain akan mengatakan itu ngapain sih anak-anak diajak berbasah-basah, berkotor-kotor gitu. Tapi saya merasa bahwa bocah desa itu ya harus mengenal ini gitu ya. Ketika kita melihat si bolang gitu Pak ya di TV. Itu kan tontonan yang menarik juga buat anak-anak. Tetapi saya berpikir, lah iya, ini loh acara bolang ini acara bocah desa gitu ya. Tapi begitu menarik, kenapa anak-anak tidak melakukannya sendiri gitu. Jadi teman-teman, saya dengan Bu Siti ini dipertemukan dalam satu acara. Waktu itu kita ada kemah, namanya kemah itu Kemah Tunggak Damen, yang mana salah satu agendanya adalah pembuatan wayang damen. Nah, di luar dugaan ada seorang guru RA yang ngontak saya dan ingin mengikutkan siswa-siswanya. Kalau mungkin TK gitu atau SD gitu mungkin itu menjadi hal yang tidak surprise ya, itu hal yang biasa. Tapi ini RA gitu. Ini RA dan saya juga agak kaget waktu itu, dan ternyata inilah sosok yang mengontak saya waktu itu. Bu Siti membawa anak-anaknya, siswa-siswanya untuk ikut acara itu, dan alhamdulillah acara itu sukses Bu ya. Berkesan untuk anak-anak. Dan anak-anak nggak ada wali murid yang ikut kan, semuanya mandiri. Luar biasanya di situ. Saya ya kaget. Saya sempat tanya tuh itu. Ini orang tuanya mana Bu? Ternyata sudah mandiri anak-anak. Itu luar biasa. Oke Bu, closing statement untuk pendidikan anak ke depan, harapan Ibu Siti seperti apa? Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman MUF TV. Oh iya.
Terima kasih teman-teman semua. Kami pegiat pendidik anak usia dini mengajak panjenengan semua, mengajak wali murid, mari selamatkan anak bangsa. Allah sudah menjadikan anak-anak ini sebagai amanah untuk panjenengan. Mari kita didik, mari kita kuatkan akarnya dengan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan keluarga. Luar biasa. Oke, demikian teman-teman obrolan kita dengan Bu Siti dari RA Nurul Jadid Lumpang. Semoga ini bisa menambah imun kita dan inspirasi kita pada situasi belakangan ini. Oke, sampai jumpa di acara Sang Tokoh berikutnya dengan sosok-sosok inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.